Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam majelis mimbar kita di malam Jumat yang mulia. Semoga apa-apa yang kita niatkan, yang kita keluarkan, yang kita tenangkan, semua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan setiap langkah kita sebagai penghibur dosa, setiap langkah kita menuntut ilmu, bermajlis taklim, menjadikan saksi kelak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke pembahasan ta'limul ta'allum. Jadi terakhir pembahasan kita tentang bagaimana bahayanya malas. Ya. Nah, yang kedua, dari kita mencari ilmu itu harus dengan ketetapan iman Islam. Jadi untuk mendapatkan satu kemanfaatan, satu fadilah yang luar biasa dari ilmu akhirat kita, maka kita jangan sampai meninggalkan niat kita akan keagungan Islam. Jadi supaya والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة عبدية. وأنشدنا الشيخ الأجل ظهير الدين مفتي أئمة الحسن بن علي معروف بالمرغيناني رحمه الله تعالى بالشعر: ilmu yang bermanfaat, dikatakan oleh Malik, yang bermanfaat itu akan tetap dikenang walaupun si orang pemegang ilmu ini sudah tiada atau sudah meninggal. Ini tetap dia akan hidup, dia akan dikenang karena ilmu yang bermanfaat itu akan abadi. Ilmu kalau bermanfaat itu abadi, nggak akan lekang di waktu zaman. Ya, sebagaimana keabadian risalahnya Rasulullah SAW, dari terdengarnya, dari disampaikannya, insya Allah akan tetap bertahan dan abadi bila yaumil qiyamah. Siapa yang memegang amanah besar dari risalah kenabian, dari hadis, dari ilmu, itu sampai menjadi saksi besok waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada tuh dikatakan ilmu itu habis hilang, apalagi ilmu yang manfaat. Ini yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi di dalam syairnya beliau mengatakan al-jahilu fa mawta qabla mawti wal alimuna wa imatu fa ahya'u. Orang bodoh itu hakikatnya mati. Kapan dia akan merasa itu? Ya, kalau dia sudah memiliki ilmu, dia akan tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Jadi kalau kita masih merasa bodoh, jahil, itu sebetulnya posisi kita ini jahilnya dalam kategori mautnya dalam ilmu, mautnya dalam maklumat. Jadi matinya itu sebelum kematian yang dimaksud itu tanpa ada beban apa? Beban kehidupan yang melalui maklumat. Kayak orang kalau dibilang kurang berakal, ya kan, karena hilangnya akal itu kan salah satu. Ada mulai nggak ada ilmu, ya dia nggak ada ilmu, malu ada ilmu haya. Sedangkan al-haya'u minal iman. Jadi rasa malu itu bagian dari bukti adanya iman. Ini penting nih untuk belajar, untuk santri, untuk jamaah majlis.
Kalau kita merasa diri kita punya iman, maka kita mengedepankan rasa malu. Malu kalau kelihatan jelek, katanya anak majlis, tapi masih ngomongnya sembarangan, masih binatang keluar, isi kamar mandi keluar. Gitu. Nah, ini harus dikedepankan. Ada ingin membuktikan bahwa kita adalah thalibul ilm, kita pengemban ilmu, kita belajar yang akan menjadikan kesaksian ilmu itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di situ hidup ilmu yang bermanfaat, berarti kita hidup bersama dengan adab. Karena awal dari ilmu itu terserap di dalam diri manusia, di dalam diri manusia itu adalah dengan akhlak dan adab. Sebelum ilmu yang macam-macam, itu adab dulu, akhlak dulu. Makanya dikatakan di sini yang bermanfaat itu akan abadi. Jadi akan terlihat karena kemuliaan, keagungan adab. Al-adabu fawqal qadam, dikatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Makanya kalau kita salah satu memegang rasa malu dengan taruhan iman, al-haya'u minal iman. Siapa yang merasa dirinya memiliki iman, maka dia mengedepankan adab malunya. Malu takut salah, malu takut kurang akhlak menghadapi orang, bergaul sama orang. Ini mulai ada gejolak iman. Itu harus kita tunjukkan bahwa kita ini memiliki reaksi iman. Salah satu ada rasa malu itu akan ilmu, itu ada reaksinya, ada imbasnya. Jangan ntar kita habis ini belajar ilmu adab, belajar ilmu yang katanya manfaat, belajar ilmu yang katanya kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, ada kebongkaran, kita antar aja urusan dia, kita tidak pernah dibantu. Nah, ini komplok berarti otaknya. Dia berisi tapi ngomong. Kalau giliran di urusan dia, boleh dia berjuang-juang. Tapi kalau urusan agama, dia kata dulu. Ini masalah lagi, masalah akhlak. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai ada di sekitar kita ketika kita mempunyai kemampuan untuk merubah, menegur, kok nggak ada. Nah, ini masalah. Berarti harus dipertanyakan tingkat nilai iman dan ilmunya dari reaksi adab yang dia pelajari, iman yang dia miliki, Islam yang dia emban, itu akan menuntun untuk mengikut semuanya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan sisi-sisi keilmuan kita dengan adab, ya, akhlak kita, bagaimana menjaga lingkungan dari jauhnya kemaksiatan. Melihat orang benar-benar di depan orang atau pacaran sentuh-sentuhan, ini bukan udah bergejolak lagi. Nah, ini adalah reaksi, ini bukti, nggak ada nyalahin, nggak ada. Yang nyalahin cuma satu, iblis, Allah dan Rodi. Geng-gengnya ini orang. Iya, dia nggak mau tuh yang namanya urusan-urusan yang diganggu. Nah, ini salah satu rasa malu yang dibarengi dengan adab dan ilmu, itu harus kita terapkan. Wa ansada Syekhul Islam Al-Burhanuddin wa fil jahli qabla mautun li ahli fa atsamuhum qabla al-qubur. Saya Burhanuddin berkata, orang bodoh itu mati sebelum dia mati. Ya kayak tadi tuh, dia ngelakuin maksiat, ya udah kayak mayat itu sebenarnya. Kelakuan yang kudunya udah dulu bangkai busuk yang ada di atas permukaan. Orang bodoh yang mati sebelum mati. Dan tubuhnya itu ibarat kuburan bagi jiwanya yang sedang bagi jiwanya, dan sedangkan orang berilmu itu, ya, ini adalah selamanya hidup yang tadi kita katakan. Wa in ru'un aw hayyun bil ilmi mayyitun wa laysa lahu nusyur. Orang yang hidup itu
adalah orang yang berilmu selama-lamanya, sekalipun orang hancur dimakan oleh tanah, ilmunya ini akan terus hidup dan abadi. Akhul ilmu hayyun khalidun ba'da mautih wa usaluhu tahta turabi rabi'un. Orang-orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan-jalan di atas muka bumi. Yang tadi kita bilang, ya, orang bodoh itu ya kalau lagi berkeliaran di mana-mana, kelihatannya hidup tapi dia mati. Mati sama akhlaknya, mati sama adabnya, mati sama perilaku yang katanya iman Islam tapi nggak ada, mati, nggak ada cahayanya, acak. Cuma nyempit-nyempitin kehidupan doang, nyempit-nyempitin pergaulan doang, merusak doang. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala dhara yadunnu minal ahya'i wa huwa alimun. Keberadaan mereka itu sama dengan tidak ada atau juga tidak diperhitungkan. Iya, sia-sia. Gitu. Apalagi kalau alhamdulillah kalau sampai dia berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, jadi isinya sama akhlak-akhlak itu ya. Jangan jadi begitu. Kita ingin ada pengaruh. Kita alumni, kalau kita pas giliran habis majelis ini kita tahu ilmunya, kita keluar dari majelis, kita keluar dari pembahasan ini, itu kita alumni ilmu akhlak. Tunjukin manfaatnya, tunjukin bekasnya. Ada kebatilan, gejolak enggak kita punya iman? Gejolak enggak di kemarahan kita? Kok kelihatannya ada ayam aja? Tanya udah. Ini jangan-jangan dia bisa makan jengkol mulai nyolong. Jangan-jangan dia kok ada kemaksiatan, ada kebatilan, nggak ada gejolak. Tanya itu, berarti itu sesuatu ada something nih. Alhamdulillah, jangan sampai racun itu racun yang membuat amal kita tidak bergejolak, iman kita tidak ada tanggap, itu karena makanan kita. Udah tahu ini subhat, udah tahu yang enggak, kita tinggal. Terus kalau selanjutnya gimana? Istighfar ya. Barengi dengan sedekah, barengi dengan infak kita, supaya menjadi apa? Pelipur atau pelebur dosa. Iya, bersih diri itu ya dengan sedekah. Jadi mencari takut sama Allah juga dengan bukti. Ya Allah, ampuni dosaku, perubahan kagak. Ya Allah, ampuni dosaku sama orang musibah masih pelit, sama saudara yang lagi butuh masih Allah bantu. Nah itu istighfarnya masih juga ditanya-tanyain itu. Bekasnya masih ada berarti. Bekas jambu nyolongnya masih ada, masih ngalir itu di darahnya. Jadi masih Allah. Ini masalah berarti ilmu yang didapat atau alumni majelisnya ini masih, maaf ya, masih belum diaku. Keluar dari majelis, keluar dari channel misalnya, apalagi sampai kalian aduh udah. Hati-hati, kelihatannya remeh-remeh tapi penting. Ilmu itu kalau udah kita resapi, itu bakal jadi saksi. Ya Allah, aku pernah diperdengarkan oleh fulan, tapi kira-kira apa yang mau pakai apa enggak? Itu tergantung bagaimana kelak besok menghadap. Iya, aku telah diperdengarkan. Nah dikasih tahu, nah diingetin. Tapi kira-kira nyangkut nggak di hati? Ya akan berubah menjadi saksi-saksi. Jadi majlis itu juga mimbar ini, karpet ini, botol minuman yang ada di hadapan kita besok akan menjadi saksi. Makanya hidup di Solo itu lama, panjang dan tidak ada habisnya. Karena semua yang kita lakukan fania ini, yang sementara ini akan menjadi kelipatan. Ini harus dibarengi dengan ilmu. Akhirnya nikmatnya kita mencapai atau menggapai ilmu itu nikmat dalam mengamalkan. Dari hal-hal lain kita nggak bakal tinggalin. Gara-gara apa? Ilmu. Yang bikin itu berharga ya ilmu. Tapi sebelum mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada kiat-kiatnya. Tadi kita sebutkan makan kita sudah bersih, makom kita juga sudah bersih, bukan cuma makan, makom tempat pakaian kita, teman kita,
ngaruh yang pikir kagak mesti nongkrong aja di kan mabuk ya sama aja. Dia masih merasa nikmat gitu dengan keadaan dia yang padahal dalam posisi maksiat gak ada niat-niat berubah. Buat apa aja dari situ? Beda kalau dia punya visi, punya misi. Dia kumpul di lingkungan gelap, ada misinya untuk berubah pelan-pelan dengan caranya. Itu beda. Nyemplungnya dia ada manfaat pelan-pelan. Tapi ini dia nyemplung, dia nikmatin juga. Alhamdulillah. Ya, pertama nonton bola bareng-bareng, habis itu taruhan ya gitu dah. Nggak boleh tuh, tapi boleh juga. Taruhannya ini mancing gitu juga. Yang tadinya cuma pengen hobi, lama-lama ke bawah nih yang urusan judi. Enggak sih, ini cuma hadiah-hadiah begitu doang gitu kayaknya. Nyemplung dia nggak ada pengaruhnya. Yang ada malah dia ke bawah. Alhamdulillah.